Halo semua, perkenalkan nama saya Fitianto Elis Rory. Pada saat ini saya akan membuat video tentang ketidaksamaan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Kapita Selekta Matematika. Kita masuk pada materi ketidaksamaan. Ketidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Notasi ketidaksamaan seperti yang ada pada slide. Untuk yang pertama itu kurang dari, tandanya seperti itu. Dan kedua lebih dari, ketiga kurang dari sama dengan, keempat lebih dari sama dengan, dan yang terakhir tidak sama dengan. Selanjutnya jenis-jenis ketidaksamaan itu ada 5. Yang pertama ketidaksamaan linear, ketidaksamaan kuadrat, ketidaksamaan bentuk akar, ketidaksamaan bentuk pecahan, dan ketidaksamaan nilai mutlak. Pada saat ini saya akan membahas lebih rinci tentang ketidaksamaan kuadrat. Langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian ketidaksamaan kuadrat. Pertama, menentukan akar-akar ketidaksamaan kuadrat yang memenuhi harga 0. Dan yang kedua, membuat garis bilangan yang sesuai hasil pada langkah yang pertama. Selanjutnya, menentukan titik uji. Selanjutnya, menentukan tanda untuk masing-masing daerah penyelesaian, negatif maupun positif. Dan yang terakhir, menentukan himpunan penyelesaian. Di sini saya akan jelaskan bentuk umum ketidaksamaan kuadrat. Sama seperti pada persamaan kuadrat, pada umumnya juga pangkat tertinggi pada ketidaksamaan kuadrat itu adalah 2. Perbedaan antara persamaan kuadrat dan ketidaksamaan kuadrat hanya terletak pada tanda kurang dari, lebih dari, seperti yang ada pada slide sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh perbedaan antara persamaan kuadrat dan ketidaksamaan yang diberikan melalui tabel berikut. Di sini kita dapat melihat persamaan kuadrat dan ketidaksamaan kuadrat. Perbedaannya terletak pada tanda ini. Perbedaannya terletak pada tanda ini. Yang pertama itu kurang dari, dan yang kedua itu kurang dari sama dengan, dan yang ketiga lebih dari, keempat lebih dari sama dengan, dan yang terakhir tidak sama dengan. Jadi perbedaan persamaan kuadrat dan ketidaksamaan kuadrat terletak pada tanda yang saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya, untuk menentukan akar ketidaksamaan kuadrat. Cara menentukan akar ketidaksamaan kuadrat kita bisa melalui pertama dengan metode pemfaktoran, kedua rumus ABC, dan yang ketiga melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama untuk menentukan himpunan penyelesaian ketidaksamaan kuadrat adalah menentukan akar ketidaksamaan kuadrat. Pada bagian awal telah disinggung bahwa cara menentukan akar ketidaksamaan kuadrat sama dengan menentukan akar persamaan kuadrat. Perbedaannya hanya dengan mengambil harga 0 dari soal ketidaksamaan kuadrat yang diberikan. Cara mengambil nilai 0 dari ketidaksamaan kuadrat hanya dengan cara mengganti tanda ketidaksamaan menjadi sebuah persamaan atau menjadi sama dengan, sehingga kita dapat peroleh bentuk sementara persamaan kuadrat. Sebagai contoh, perhatikan contoh berikut ini. Di sini kita memiliki ketidaksamaan kuadrat. Kita harus mengubahnya menjadi sama dengan mengambil harga 0. Sehingga di sini tandanya bisa diganti dengan sama dengan. Cara yang sama juga berlaku untuk semua tanda ketidaksamaan yang lain. Dengan mengambil nilai 0, kita akan mendapatkan persamaan kuadrat. Selanjutnya, cari akar-akar
yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Cara menentukan akar-akar seperti yang saya sudah jelaskan tadi dengan metode pemfaktoran, rumus ABC, dan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Setelah mendapatkan akar-akar persamaan itu, kita masukkan ke dalam garis bilangan untuk menentukan daerah itu negatif atau positif dengan mencarinya dengan cara titik uji. Garis bilangan dan cara menentukan tanda pada masing-masing daerah. Misalkan nilai akar-akar yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya adalah A dan B, maka garis bilangan seperti yang di bawah ini. Seperti yang ada pada slide. Jadi, di sini saya juga mau menjelaskan intervalnya. Jadi kalau tandanya seperti ini, kurang dari dan lebih dari tidak pakai sama dengan, maka intervalnya terbuka. Jadi kalau sebaliknya, kalau tandanya lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, maka intervalnya tertutup. Perbedaannya ketika interval terbuka, contohnya lebih dari 1, maka kalau interval terbuka 1 itu tidak termasuk. Sebaliknya, jika intervalnya tertutup lebih dari sama dengan 1, maka 1 itu termasuk dalam himpunan. Selanjutnya, setelah dapat membentuk daerah garis bilangan seperti pada gambar yang tadi, berikutnya adalah kita menentukan nilai masing-masing daerah. Caranya dengan mengambil satu titik uji suatu daerah. Kita bisa skip ini. Contoh mengambil titik uji seperti yang ada pada slide. Contohnya kita mengambil titik uji berada di sini. Kemudian kita mendapatkannya negatif. Sehingga daerah pada ini negatif. Gitu sebaliknya. Namun terdapat pengecualian ketika ada akar kembar hasil dari penentuan akar-akar persamaan tersebut. Tandanya mengikuti daerah sebelahnya. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Jadi, ketika kita mendapatkan akar-akar yang kembar, tandanya akan sama. Seperti ini jika kita dapat akar-akar yang kembar. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan suatu akar-akar tersebut, kita dapat membuat hasil yang kita dapat itu menjadi himpunan penyelesaian seperti yang ada pada slide. Jadi himpunan penyelesaian jenis-jenisnya seperti ini. Yang pertama itu karena interval terbuka, karena dia memakai sama dengan yang ada pada sini, maka intervalnya tertutup. Dan yang kedua pada A itu memakai sama dengan, sedangkan pada B tidak memakai sama dengan, maka intervalnya pada B itu terbuka, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Contoh soal himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan kuadrat x pangkat 2 kurang x kurang 12 lebih dari sama dengan 0. Pembahasannya pertama yang kita harus lakukan, kita ubah x kuadrat ini menjadi x kuadrat kurang x kurang 12 lebih dari 0. Kita ubah menjadi x kuadrat kurang x kurang 12 sama dengan 0. Selanjutnya dengan menggunakan pemfaktoran kita dapat hasilnya seperti ini. Sehingga x-nya sama dengan 3 dan x sama dengan 4. Selanjutnya yang kita dapat tadi kita masukkan ke dalam garis bilangan seperti yang ada pada gambar ini. Kemudian kita tentukan daerah-daerah tersebut positif atau negatif. Kita menggunakan titik uji. Di sini saya menggunakan titik uji x sama dengan 0. 0 terdapat di sini. Sehingga dengan substitusi 0 ke persamaan
persamaan yang tadi, kita mendapatkan hasil min 12. Sehingga karena 0 ada di tengah-tengah min 3 dan 4, otomatis daerah tersebut adalah negatif. Selanjutnya, karena soal tadi soalnya lebih dari sama dengan 0, sehingga himpunan penyelesaiannya otomatis berada pada daerah penyelesaian yang positif, sehingga himpunan penyelesaiannya seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan min 3 dan atau X lebih dari sama dengan 4. Kita masuk pada soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari pertiasamaan berikut. X kali 5X tambah 4 kurang dari X tambah 1 kuadrat kurang 1. Jauh. Penyelesaiannya seperti ini. Pertama, kita kalikan X ke dalam 5X tambah 4. Dan begitu pula juga dengan yang ada pada ruas sebelah kanan. Kita kalikan X tambah 1 kuadrat. Kita kali X tambah 1 kali X tambah 1. Sehingga kita dapat hasil seperti ini. Kemudian kita jumlahkan pangkat yang sama. Jadi sini 5X kurang X kuadrat tambah 4X kurang 2X. Karena ini 1 kurang 1 sama dengan 0, jadi menjadi 0. Sehingga kita mendapatkan 4X kuadrat kurang 2X kurang dari 0. Di sini kita sudah dapat, kita ubah dalam 4X kuadrat kurang 2X sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan X kali 4X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 1/2. Kemudian kita masukkan ke dalam garis bilangan. Pada garis bilangan ini kita masukkan, kemudian pada ini saya mengambil titik ujinya X sama dengan 1. Dan sini X sama dengan 1 saya substitusikan ke persamaan tadi, mendapat plus. Otomatis 1 berada di sini sehingga daerah tersebut menjadi plus. Dan himpunan penyelesaiannya, karena pada soal kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya pada daerah negatif. Dan karena di sini kurang dari tidak pakai sama dengan, otomatis ini interval terbuka dan ini juga interval terbuka, maka 0 dan 1/2 itu tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya 0 kurang X lebih dari 0 dan X kurang dari 1/2. Ya, hanya ini penjelasan saya mengenai pertiaksamaan, terkhususnya pertiaksamaan kuadrat. Semoga ini bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.